harus punya impian yang hendak dicapai gitu. Karena kalau enggak ya gitu deh, jadinya ya hidupnya itu hanya berjalan seperti biasa tanpa tujuan yang terasanya itu akan hampa gitu lah ya. Nah, jadi setiap orang itu punya impiannya masing-masing berbeda-beda ya. Ada orang yang mau kesehatan, ada juga yang mau mempunyai kebebasan secara finansial ya, dan juga ada yang mau mempunyai kebebasan waktu. Dan juga ada yang mungkin dia merasa oh dia sudah mencapai impiannya, tapi dia mau lebih berguna buat orang lain ya. Jadi mau pencapaian diri gitu kan. Nah, dari sebelum saya lanjut ke slide berikutnya ya, saya mau kita ada interaksi juga ya dengan teman-teman yang lain ya. Saya mau dengar impian teman-teman. Boleh nggak tulis di chat itu masing-masing 3 impian. Saya mau lihat impian teman-teman semua coba seperti apa. Terutama yang waktu lalu itu belum bikin dream board ya. Boleh coba kasih tahu saya impiannya apa. Bu Pingping, impiannya apa Bu Pingping? Ayo teman-teman, ada yang mau kasih tahu saya nggak impiannya apa? Saya bisa jadi bareng-bareng dengan anak saya, jadi nggak perlu di satu tempat, bisa pindah-pindah, tetap bisa berbisnis. Oh, jadi saat ini apa Bu Pingping tempatnya itu berbeda sama anak ya? Oh belum, anak saya kan masih SMA. Kuliahnya nanti rencananya begitu. Kepinginnya sih bisa nempel terus. Oh iya, jadi mau temenin sama anak ya? Iya. Teman-teman yang lain ada nggak impiannya? Kan setiap orang harus punya impian ya, karena kalau nggak ada impian nanti nggak ada arah tujuan lagi. Oke, Pak Suhanda impiannya ingin pergi Holy Land sekeluarga. Nah, ini juga termasuk salah satu impian saya ya. Saya pengen banget sama-sama keluarga besar saya itu Holy Land Tour ya, pergi barengan semua. Dari kan saya itu termasuk keluarga besar ya, total itu mama saya punya anak aja 7, belum lagi cucunya udah berapa. Jadi kayaknya total kayak bisa 30-an orang gitu. Itu juga salah satu impian saya. Lalu punya rumah yang besar, oke, punya mobil keluarga untuk pelayanan, itu benar. Ibu Anggo pengen sehat ya, keliling dunia bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi RCCA, wah impiannya bagus ya. Ini siapa? Milanda mencapai DCA di bulan ke-7. Financial freedom ya, sama juga kesehatan. Oke, Asyang, financial freedom. Ya, bagus impian. Kita harus punya impian ya. Kalau tanpa impian nanti kita hilang arah. Oktav mau punya rumah yang nyaman. Oke. Wah, impian Woody, jadikan saya RCCA. Aduh, thank you Woody, thank you. Lalu impiannya Vera mau traveling ke seluruh dunia, mau punya mobil mewah, mau punya financial yang non-stop. Nah, itu juga salah satu impian saya, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Kalau bisa setiap tahun itu 2 atau 3 kali ya. Jalan-jalan ke Swiss dan keluarga. Wah, itu tempat yang, wah ini Fung, cici saya. Sama impiannya seperti saya suka sekali ke Swiss. Jadi kayaknya nanti saya pengen ke Swiss, tapi maunya lama, 1 bulan di sana, saya keliling Swiss semuanya. Oke, Budi mau hapus COVID, benar. Saya juga pengen COVID ini hilang dan kita bisa melakukan kegiatan kita secara normal semuanya ya. Habis itu, Ciafung juga mau punya rumah bertingkat. Budi, 100 hari jalan-jalan ke Eropa. Wah, mantap. Ini udah Eropanya Eropa Barat, Eropa Timur ya.
Pasti enak sekali tuh deh. Saya juga pengen jalan-jalan, tapi kalau 100 hari, aduh gimana itu ya nanti. Sebab kalau Lalu tak ada coba 100 hari ya, kita pergi satu tempat ya, kita touch and go saja. Kita tak benar-benar enjoy. Jadi ini impian betul, daripada Xiaomi sebenarnya. benar benar. Benar, saya waktu itu pergi ke Eropa Timur kan sama cici saya Cifunghung ya. Itu benar, kita berapa hari sekali angkat koper, berapa hari sekali angkat koper. Jadinya memang benar. Jadi kurang enjoy. Kalau 100 hari itu udah pasti enjoy sekali. Erlan, ingin sehat, semua kegiatan normal kembali, benar ya. Ada lagi teman-teman yang punya impian, mau sharing? Punya passive income, ya. Kita semua makanya ada di bisnis BI ini karena kita mau ya punya passive income juga ya. Karena walaupun kita misalnya kita sudah punya uang sudah tercukupi oleh suami atau pasangan kita gitu ya, tapi dengan kita punya uang lebih, kita bisa memberi lebih banyak lagi ya. Itu yang belum lama ini founder kita Miss Ho Hichin itu menyampaikan ya, kalau kita bisa berbuat lebih dengan mendapatkan income yang lebih, lalu kita bisa memberikan sumbangan yang lebih besar ke orang-orang yang lebih banyak lagi, kenapa enggak gitu? Itu saya sangat tersentuh dengan penyampaian dari Miss Ho Hichin untuk hal ini ya. Punya panti asuhan, wah mulia sekali ya Ibu Esther ya. Pasif income-nya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ini. Punya rumah lansia bahagia. Wah, itu juga saya kepengen. Jadi kalau sudah tua, kita bisa sama-sama kumpul di satu tempat, nyanyi bareng, main bareng, ya. Jadi bisa masak bareng, tukar-tukar makanan seperti itu. Itu juga memang keinginan saya gitu loh. Kalau hari tua itu bisa sama-sama sama teman-teman lebih seru. Oke, sekarang kita kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ya. Nah, jadi saya sudah melihat nih, sudah baca, sudah tahu impian teman-teman semua ya. Nah, impian kita itu semua itu bisa terwujud dengan kita menjalankan peluang bisnis BI ya. Yang penting kita mau bertekad penuh ya. Bertekad penuh mau mencapai impian kita. Mindset kita selalu positif dan kita menjalankan yang law of attraction. Jadi kalau kita pikirkan hal itu terus-menerus, maka itu akan dengan sendirinya itu akan diberikan kepada kita ya. Jadi kita hanya cukup tiap hari memikirkan impian kita, tiap hari kita pikirkan, maka itu akan menarik hal itu terjadi di kehidupan kita. Oke. Nah, di dalam menjalankan peluang bisnis BI ini, caranya sebenarnya mudah saja, yaitu kita menduplikasi. Ya, jadi artinya duplikasi itu apa sih? Artinya kalau misalnya ya, upline kita buat apa, kita tinggal ikutin aja gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ikutin ya, kita nggak menyeragamkan apa yang dibuat upline, kita buat ini, bisa mungkin kita salah. Mentor-mentor kita, apalagi yang udah jadi RCCA, berarti kan mereka memang sudah hebat ya, sudah berhasil. Kenapa enggak kita ikutin orang yang sudah berhasil? Jadi kalau misalnya nih ya, kayak kita buat kue, kalau misalnya kita coba-coba buat kue, misalnya lah buat kue kue ongol-ongol gitu kan. Nah, kita tapi nggak tahu apa cara buatnya, lalu kita nyonteknya jangan dari orang-orang yang juga masih coba-coba gitu kan. Kita hanya tinggal nyontek dari orang yang memang sudah berhasil gitu. Nah, jadi kita duplikasi 100%. Jadi kayak seperti mesin fotokopi ya, masuk A ya keluarnya A gitu, seperti itu. Nah, di dalam menjalankan peluang bisnis BI ini, hal yang pertama adalah kita harus ingat ya, hal yang pertama adalah budaya bersyukur yang ada di BI. Artinya bersyukur apa? Kalau misalnya kita masih jabatannya baru ambasador, ya kita juga bersyukur ya. Income kita baru sekian, kita juga syukuri apa yang kita dapatkan. Nah, bersyukur ini bukan hanya pada saat kita berhasil atau bersyukur itu pada saat kita mendapatkan keuntungan, bukan, tapi kita bersyukur dalam segala hal. Ya, habis itu budaya BI juga adalah budaya yang kekeluargaan. Artinya kita saling support ya, karena di grup kita ini kan ada mentor, ada upline, ada downline, ada sideline. Nah, tapi kita menjalankannya dengan rasa kekeluargaan. Dan yang ketiga adalah dengan berbahagia ya. Jadi jangan menjalankan peluang bisnis BI itu dengan perasaan yang tidak bahagia, tertekan ya. Jadi buat apa? Karena kita memang
menjalankannya itu kan untuk mencapai kebahagiaan kita ya. Nah, habis itu mengenai pelaksanaannya yang seragam. Jadi jangan misalnya kalau misalnya disuruh sharing file gitu, tapi kita malah nggak sharing file, kita malah pakai cara lain, kita fotokopi, kita kirim ke rumah-rumah, atau mungkin kita kayak pasang semacam bikin brosur, cetak brosur gitu kan. Itu kan hal yang nggak seragam, karena sudah diajarkan oleh upline kita itu menjalankan peluang bisnis BI itu dengan cara 3S, yaitu sharing, sponsoring ya, habis itu juga sharing dan servicing. Jadi kita ikuti aja apa yang sudah diajarkan oleh upline kita. Oke, berikutnya. Sebentar ya. Ini bahasa bahasa Malaysia, jadi saya agak-agak belum terlalu ngerti, jadi saya mesti buka file yang bahasa Inggris ya. Yang ketiga adalah mengenai rekrutmen ya, rekrutmen dan fondasi dasar, yaitu yang pertama, yaitu kita membantu downline kita. Yang pertama, downline kita kan sharing dengan temannya ya, bisa ketemu dengan satu orang gitu kan. Atau misalnya kita sebagai upline, kita mendampingi downline kita untuk ketemu dengan customer-nya ya. Kita dampingi, kita ajarkan selama beberapa kali supaya dia akhirnya terbiasa melakukan sharing produk maupun sharing peluang bisnisnya ya. Habis itu juga bisa juga dengan melakukan rekrutmennya itu melalui home party. Juga bisa dengan seminar ya, elite seminar, maupun juga dengan sistem pendidikan yang ada di BI. Banyak sistem pendidikan yang ada di BI. Contohnya adalah Zoom yang diadakan setiap Kamis untuk Zoom peluang bisnis maupun setiap Sabtu Zoom produk. Lalu juga kan ada juga ya seminar bukan seminar, training yang seperti dilakukan oleh mentor kita, mentor Xiaomei, di mana memberikan training kepada kita bagaimana caranya untuk aktif di sosial media ya. Karena saat di masa pandemi ini sosial media itu sangat penting, karena dunia online itu lebih penting dibandingin offline, karena offline itu kita saat ini tidak bisa melakukannya dengan leluasa ya, karena masih masa pandemi yang seperti sekarang ini. Di Indonesia pun lagi melakukan PSBB ya, jadi kita harus berada di rumah, tidak bisa ke mall, tidak bisa dine in, seperti itu. Jadi makanya kenapa mentor Xiaomei itu mengajarkan kita untuk aktif di sosial media. Biasanya yang diminta itu adalah 6 kali Zoom, 1 FB Live ya. Nah, jadi kita ikuti yang kita bisa itu kita ikuti. Tinggal kalau kita belum terbiasa dengan sosial media, kita juga bisa ikut dengan cara tinggal copy paste dari mentor-mentor dan upline kita lakukan seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah ini mengenai tanggung jawab ya. Tanggung jawab dari upline dan downline. Kita ini berada di dua posisi ya, seperti saya upline dan saya juga downline gitu kan. Nah, jadi setiap diri kita ini tuh mempunyai tanggung jawab sebagai upline maupun tanggung jawab sebagai downline. Yang pertama yaitu yang pertama adalah mau mengajarkan downline kita ya, upline itu harus mau membantu dan membimbing downline kita. Habis itu juga kerja lapangan dengan downline kita ya, ikut mendampingi dia pada saat dia bertemu dengan customer-nya maupun bertemu dengan downline ya, kita bantu, kita ajarkan supaya dia juga bisa menduplikasi kita ya. Lalu yang ketiga, kita memupuk pemimpin yang bertekad ya. Jadi kita pupuk downline kita itu supaya dia juga akan menjadi seperti kita. Lalu kita juga memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh downline kita. Misalnya downline kita kasih tahu nih ada masalah, misalnya yang kayak kemarin ya, mungkin masalah back order seperti apa. Lalu juga misalnya waktu ada masalah di IKYC itu juga kan semua juga kan pada rasakan masalahnya ya. Nah, sebagai upline itu juga membantu mencarikan solusi jalan keluar gimana untuk menjawab ke customer-nya mereka masing-masing. Nah, yang berikutnya tanggung jawab downline ya. Saya sebagai downline itu juga harus bersyukur dan menghargai bantuan upline
ya. Upline sudah mau meluangkan waktunya untuk bantu kita ketemu dengan kita punya customer. Kita datang jangan telat, kita datang on time. Lalu juga kita upline sendiri kan punya downline yang lain ya, dia juga sibuk ya. Jadi kita juga jangan terlalu terlalu bergantung penuh kepada upline. Kalau hal itu yang masih bisa kita kerjakan ya. Kita bisa belajar gitu, walaupun kita masih kayak susah gitu kan, melakukan pembelian sendiri ataupun sponsoring ya, memberin orang itu susah, tapi kita bisa mulai, kita bisa coba-coba ya. Nanti kalau sambil berjalan lalu ternyata susah, ada kesulitan, boleh ditanya gitu. Jadi kita tetap mengerjakannya, walaupun itu susah kita coba. Kalau ada kesulitan kita tanya sama upline kita ya. Habis itu juga yang berikutnya adalah pada saat kita minta petunjuk dari upline, kita minta itu dengan rendah hati ya, dengan rendah hati, dan jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih atas bantuan upline kita itu ya, karena upline sudah mau membantu kita, itu kita sudah pakai waktunya dia juga kan untuk mengerjakan dan memberikan bantuan kepada kita. Yang ketiga adalah pada saat ya didampingi oleh upline, kita tuh rekam dan catat apa yang harus kita kerjakan. Jangan kita hanya ikut dengar, lalu misalnya kadang-kadang kalau ketemu orang itu dia bawa pasangannya, misalnya ya suami istri gitu customernya, lalu diajak ngobrol sama pasangan yang satunya lagi, dan kita akhirnya ngobrol, kita tidak perhatikan upline kita ini lagi sedang menerangkan ke customer kita gitu kan. Nah, jadi itu jangan sampai itu terjadi. Kalau misalnya memang dia suami istri diajak itu, ya mungkin kita akan bilang nanti kita lanjutkan, kita dengar ini dulu sama-sama. Justru kita harus mengarahkan customer kita itu untuk sama-sama mendengarkan, bukan jadinya upline kita dengan customer, lalu kitanya dengan pasangannya gitu. Itu kan jadi nggak belajar kitanya ya. Itu juga harus diperhatikan. Sorry, yang terakhir yaitu kian merebak karena Anda mulai. Oke, itu adalah melakukan impartasi 100% ke dalam jaringan kita ya. Itu adalah tanggung jawab dari downline. Oke. Yang kelima adalah mengenai 5 prinsip utama yang harus kita patuhi saat menjalankan peluang bisnis BI. Oke, selalu mendiskusikan ide-ide baru itu dengan upline. Tanyakan dahulu apakah ide ini boleh dilakukan gitu kan. Jadi kita diskusikan dahulu kalau hal itu kita belum paham atau kita belum yakin gitu kan. Kita tanya ya. Lalu juga yang kedua adalah jangan bergosip isu negatif dengan downline ya. Itu juga jangan. Kenapa? Karena misalnya nih ya, kamu hatinya lagi galau, lalu kamu lagi down, kamu baru aja misalnya ditolak sama customer atau apa, lalu kamu malah ceritanya ke downline, itu jangan. Kenapa? Karena downline akan pikir, dia upline saya aja begitu, apalagi saya nanti gitu kan. Nah, jadi itu jangan. Kita hal-hal yang negatif atau kita lagi down, lagi apa, kita itu sharingnya dengan upline, bukan dengan downline. Supaya kita jangan sampai malah mematahkan semangat downline kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita hanya tugas kita sebagai upline itu adalah mensupport downline. Seperti orang kalau misalnya pergi naik gunung gitu kan. Nah, jadi kan biasanya itu ada pemimpin yang di atas. Lalu dia bantu orang-orang yang masih di bawah dengan mengulurkan tangan gitu. Nah, kalau misalnya yang di atas aja bilang, udah capek dia, udah gini, gimana orang-orang yang masih di bawah gitu kan, tidak dapat uluran tangan, bantuan gitu kan. Mereka bagaimana bisa mencapai puncak gitu loh. Jadi itu adalah bantuan dari upline ke downline ya. Yang ketiga adalah tidak mengganggu dengan relationship ya antara upline, downline maupun dengan sideline ya. Jadi kita saling jaga supaya kita menjalankan ini benar-benar adalah untuk peluang bisnis BI saja. Jangan malah bergosip dengan isu-isu pribadinya si upline, downline, maupun sideline ya. Jadi hanya hal-hal yang berhubungan dengan peluang bisnis BI saja yang kita sharing. Yang keempat, yaitu harus jelas
dengan masalah keuangan. Jadi jangan sampai ada terlibat pinjam-meminjam ya antara upline dengan downline pinjam uang. Atau juga mungkin ada yang pinjam stok seperti itu. Jadi hindari hal-hal seperti itu ya. Kecuali memang ada hal yang seperti memang ada pernah, maksudnya kita sebagai upline bisa kalau dalam hal tertentu itu meminjamkan stok kepada downline, tapi itu pun harus diketahui oleh upline kita juga ya, jadi sepengetahuan gitu kan, karena mungkin ada hal-hal yang memang urgent gitu, sifatnya urgent itu bisa dibantu gitu, tapi hindari kalau bisa untuk urusan pinjam uang maupun juga pinjam stok. Yang terakhir adalah mengenai hubungan yang tidak sehat. Nah, dalam menjalankan peluang bisnis BI ya, pada saat kita nih semua udah pakai Aurora Pens kan, kita jadi aliran darah lancar. Teman saya bilang muka saya jadi lebih berseri-seri, muka saya lebih bagus, lebih glowing gitu kan. Nah, jadi jangan nanti malah yang perempuan mukanya lebih jadi cantik, jadi langsing, lalu yang laki-laki juga begitu ya. Lalu ada hubungan-hubungan yang jadi tidak sehat terjalin, itu kita harus hindarkan. Kenapa? Karena kalau kita nih sudah susah payah membangun, menjalankan peluang bisnis BI, lalu terjadi misalnya hal yang tidak diinginkan seperti ini, itu semua pada akhirnya akan bubar jaringan kita di bawah kita. Downline tidak lagi mau menjalankan peluang bisnis BI karena tahu upline-nya itu tidak baik seperti itu gitu ya. Jadi kita hindari, kita harus menjalankannya itu benar-benar dengan hati yang tulus dan hati yang bersih. Yang keenam adalah mengenai 6 pilar dari BI, yaitu yang pertama adalah visi konsep dari BI sendiri ya, dan juga founder. Kita harus tahu, harus pahami apa visi dan ininya dari BI ya, yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu adalah kekeluargaan, lalu juga kekeluargaan, selalu bersyukur ya, bersyukur dan juga menjalankannya dengan happy. Berikutnya adalah mengenai produk unggulannya ya. Ketiga adalah marketing plan yang adil dan selaras untuk semua. Jadi artinya apa? Artinya siapa kerja lebih banyak, ya dia akan dapat income yang lebih banyak. Bukan upline saya enak, tinggal menikmati hasil dari saya. Enggak seperti itu. Karena kalau memang downline itu yang kerja lebih banyak, pasti downline akan dapat uang yang lebih banyak gitu. Walaupun memang upline ada dapat bonus mungkin leadership atau apa gitu kan, tapi nilainya itu tidak lebih besar daripada nilai yang didapat oleh downline ya. Jadi marketing plan BI itu sangat adil buat semua ya. Habis itu juga kita harus ikut dalam sistem pendidikan sistemnya ya, yaitu duplikasi. Budaya yang mengutamakan kebenaran, lalu juga kebajikan dan keindahan serta satu keluarga. Dan yang keenam adalah teknologi inovatif, yaitu ada platform BI for you, lalu juga ada sistem BOS ya, ada laman websitenya juga. Jadi dengan teknologi yang inovatif itu kita bisa hanya punya satu akun untuk seluruh dunia. Kita bisa memberin siapapun yang ada di luar negeri ya. Itu cukup dengan akun satu aja. Tidak perlu buka akun lagi di sana-sini ya. Jadi mudah sekali. Dan juga memberin orangnya pun juga sekarang itu sudah jauh lebih mudah ya. Yang ketujuh adalah amalan harian, itu adalah habit, kebiasaan kita sehari-hari ya. Itu ada 7 kebiasaan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah kita harus rajin membaca buku ya. Yang kedua, kita buka link-link mungkin dari Facebook, dari apa itu untuk membaca dan mendengarkan ya, mempelajari mengenai produk maupun juga mengenai BI gitu kan. Yang ketiga adalah menggunakan produknya. Karena kalau tanpa kita menggunakan produknya, kita gimana bisa sehat ya? Kita gimana bisa memberi testimoni, sharing kepada orang-orang. Yang keempat adalah sharing, yaitu sharing mengenai produk Aurora maupun juga sharing mengenai peluang bisnis dari BI. Oke, yang kelima adalah hadir dalam Zoom meeting
yang diadakan. Karena kalau kita tidak hadir, lama-lama kita pasti akan hilang dari grup kita. Karena kita jadi lama-lama hilang semangatnya, turun, dan akhirnya ya menghilang gitu loh. Jadi kita sebaiknya itu hadir dalam setiap Zoom, karena Zoom itu penting untuk kita belajar juga ya. Yang keenam adalah selalu keep in touch dengan mentor kita ya. Kita selalu bisa kontak, mungkin seminggu bisa 3 atau 4 kali untuk hubungi upline kita, tanya dan discuss mengenai kita punya jaringan gitu kan, dan minta di-review, mungkin sebulan itu ada 1-2 kali review ya, bisa lebih bahkan, minimal 1-2 kali, dan di waktu yang kurang lebih itu sama ya, misalnya di awal bulan dan di pertengahan bulan ya, seperti itu kita melakukan review. Review itu sangat penting ya, jadi jangan sampai nih misalnya upline hubungin kita, mau di-review gini gitu, lalu kita takut atau malu nggak usah dulu. Jangan begitu, justru kalian ya pada saat upline mau review kita cepet-cepet bilang iya. Karena apa? Nggak gampang untuk minta waktunya upline untuk mereview kita gitu kan. Ya, jadi cepet-cepet. Kalau upline sudah mau review kita, artinya apa? Artinya upline itu mau membantu kita. Membantu agar kita bulan itu sukses, bisa mencapai impian kita. Misalnya target kita bulan itu untuk mencapai ECA kan gitu kan. Ya cepet-cepet kita minta di-review oleh upline. Jadi upline akan ajarin kita, akan mengarahkan kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan agar supaya bulan itu kita mencapai ECA. Seperti itu. Dan kalau misalnya bulan itu nggak mencapai ECA, bulan depan lagi jangan, aduh malu deh masa udah di-review terus nggak capai. Jangan, justru harus cepat-cepat review lagi, ya. Karena pada saat di review itu kita seperti diberi minyak pada kompor kita gitu kan. Jadi makanya api di dalam diri kita itu akan menyala terus gitu. Yang ketujuh, yaitu kita sharing juga bisnis opportunity-nya ya. Jadi bukan hanya sharing produk, tapi kita juga sharing peluang bisnis dari BI kepada teman-teman kita ya. Nah, yang ke-8 adalah yang tadi yang saya bilang ya, kita harus benar-benar bertekad penuh, bertekad untuk mencapai impian kita ya. Kalau kita hanya impi aja ya, mempunyai impian, tapi tidak ada tekadnya untuk mencapai, ya udah hanya sebatas impian aja gitu kan. Nah, jadi benar-benar hanya ya angan-angan gitu. Mau punya mobil mewah, ya udah angan-angan aja karena kita tidak bertekad penuh. Kalau kita bertekad penuh, misalnya saya bilang, saya mau punya villa di Bali gitu kan. Ya, saya bertekad penuh supaya saya benar-benar punya villa di Bali. Kalau saya bilang saya mau bawa keluarga besar saya untuk Holy Land Tour, ya untuk jalan-jalan keliling dunia, ya saya akan bertekad penuh untuk mencapai impian saya itu, ya. Nah, yang ke-9, bagaimana caranya kalau sudah punya impian, lalu sudah bertekad penuh, tapi tidak ada tindakan, no action, kita diam aja di rumah gitu kan, kita nggak mungkin, ya juga tidak akan tercapai impian kita. Ya, yang harus kita lakukan adalah tindakan, segera ambil langkah. Apa langkah yang harus kita ambil? Yaitu memulai kejayaan kita dengan melakukan ya yang tadi ya, dengan kita membeli produk Aulora, kita pakai, lalu kita pelajari dia punya produknya itu apa, manfaatnya, terbuat dari apa, ya kan? Lalu kita buat menghadiri Zoom meeting ya, membuat Zoom meeting, lalu kita buat name list, kita mulai dari orang-orang terdekat kita, lalu juga teman dekat kita, lalu kita sharing mengenai produk Aulora kepada mereka, mengajak mereka juga pakai, beli, bergabung, lalu juga kita servis, kita tanyakan, kita follow up apa yang sudah mereka rasakan manfaatnya dari produk itu. Dan kita ulangi terus ya. Sama seperti tadi yang saya bilang mengenai 7 habit itu ya. Itu juga hal ini, itu bukan cuma sesekali aja kita kerjakan, tapi justru setiap hari. Artinya apa? Itu 7 langkah ini setiap hari kita kerjakan, Jangan, misalnya kita pakai produknya, aduh saya pakai produknya seminggu 3 kali aja ya, pas lagi saya mau aja, kalau saya nggak mau saya nggak pakai. Atau misalnya kita ngajak orang itu kita sharing peluang bisnis, sharing produknya, aduh saya sharing produknya, udah deh hari Minggu aja deh saya sharing produknya. Kapan kita mau jadi ambasador kalau kita sharing produknya cuma hari Minggu gitu kan? Itu harus setiap hari. Jadi lama-lama kita itu jadi akan mahir
Jadi kita tutup mata aja sudah tahu mengenai apapun gitu kan, mengenai produknya, mengenai peluang bisnis BI apa gitu kan. Karena kita setiap hari lama-lama mahir ya. Jadi seperti itu. Teman-teman harus mengerjakannya dengan berulang-ulang. Maka saya yakin ya, teman-teman semua itu akan sama-sama mencapai kesuksesan di BI. Demikian sharing saya hari ini mengenai Elite Seminar. Saya kembalikan ke Woody.